Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ikhwati manazani Allah wa yakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, juga yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada, dan juga para jamaah yang menyimak kajian di malam hari ini melalui aplikasi Zoom, dan juga pemirsa Al-Furqan TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kita di malam hari ini, dan insya Allah sesaat lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah, pembahasan memahami hadis-hadis seputar puasa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullahu ta'ala, yang saat ini sedang berada di studio Al-Furqan TV. Ikhwati manazani Allah wa iyyakum, di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 0228686267, ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaan ke nomor 0811227146, ataupun bagi antum yang akan bertanya melalui aplikasi Zoom, silahkan bisa melalui chat di aplikasi Zoom, ataupun melalui memberikan tanda kepada operator apabila akan bertanya langsung kepada Ustadz. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah memahami hadis-hadis seputar puasa bagian kedua. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim.
Oleh karenanya, siapapun yang mendustakan kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Karena dia telah mendustakan Al-Quran, dia telah mendustakan hadis, ya, dan dia telah mendustakan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Hal ini berbeda dengan orang yang meyakini kewajiban puasa Ramadan tapi dia tidak berpuasa. Ya, maka ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa dia pelaku dosa besar, fasik, berkurang imannya, tapi tidak sampai kafir. Karena dia masih meyakini kewajiban puasa Ramadan. Ya, tapi dia pelaku dosa besar, imannya berkurang, fasik. Ya, bahkan sebagian ulama, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad, menyebutkan bahwa orang yang tidak berpuasa Ramadan, ya, tanpa udzur yang syar'i, kafir, ya, sampai seperti itu, ya, seperti halnya orang yang meninggalkan sholat. Intinya, ma'asyiral muslimin, puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, ya, tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Siapapun yang mengingkarinya maka dia kafir agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, ya, kepada umat Islam karena di dalamnya mengandung hikmah-hikmah yang sangat banyak sekali. Di antara hikmahnya, puasa Ramadan, ya, mendidik kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semakin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan inti dari ibadah puasa, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa juga mengajarkan kepada kita, di antara hikmahnya adalah untuk kita melatih mengerem syahwat, bahwa tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Ya, tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Makanya mari kita perhatikan, ketika orang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima. Ya, padahal itu adalah sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Ya, Allah ingin melatih kita, ya, bahwa tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Karena sering kali hawa nafsu sering mengajak kepada perbuatan maksiat dan dosa. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu sering kali mengajak kepada perbuatan maksiat dan dosa. Di antara hikmahnya juga, puasa mengajarkan kepada kita solidaritas sesama kaum muslimin. Ya, kita merasakan, ya, apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, ya, lapar, haus. Kita juga akhirnya berempati, sayang, peduli kepada orang-orang yang lemah, sehingga terwujudlah ukhuwah Islamiyah, ya, di antara kaum muslimin. Di antara hikmah dari ibadah puasa juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Ya, selama ini kita diberi makan, diberi minum, diberi waktu sehat, ya, waktu luang. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang biasanya terasa ketika kita itu lapar, haus, ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada dua waktu yang sangat menggembirakan bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah saat dia sedang berbuka puasa. Di antara hikmah dari ibadah puasa juga, puasa, ya, bisa menyehatkan kita, ya, bisa menyehatkan kita. Ya, walaupun hadis yang beredar sumu tasihhu tidak benar, tidak sahih. Berpuasalah niscaya kalian sehat. Ini hadisnya tidak sahih, tapi maknanya benar. Ya, dan ini diakui oleh dunia riset kedokteran bahwa sehat, ya, puasa itu bikin kita sehat. Baik, maka kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah mewajibkan kepada kita puasa, karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat yang sangat banyak bagi kita umat Islam. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dari pembahasan malam ini
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sekitar 5.320 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Oleh karenanya siapapun yang macam-macam kepada sahabat Abu Hurairah, maka sesungguhnya dia adalah zindiq yang ingin menikam Islam dari dalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu, setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin, satu kebajikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini berarti hadis ini hadis qudsi, illa shaum fa innahu li, kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku. Makanya puasa termasuk amal ibadah yang rahasia, yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Dia meninggalkan syahwatnya, yakni jima, wa ta'amahu, dan makan minum, min ajli, karena aku. Karena orang yang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima. Dan ini adalah definisi puasa secara syar'i, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum, jima. Demikian juga yang semakna dengannya, seperti misalkan infus, rokok, ini membatalkan puasa. Maka seorang harus menghindari pembatal-pembatal puasa, mulai dari fajar shadiq sampai munculnya atau terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Inilah definisi dari ibadah puasa dalam syariat, yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan meninggalkan pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan puasa Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya tanpa batas. Kalau amal-amal yang lain dilipat gandakan 10 kali lipat, tapi kalau puasa dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Kenapa demikian? Karena puasa mengandung 3 macam sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya terkumpul pada puasa. Karena puasa berarti kita menjalankan perintah Allah. Kita pun sabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sabar merasakan haus, lapar, dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita satu faedah penting, bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepantasnya bagi seorang hamba untuk meluruskan niatnya dalam berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan ingin mendapatkan pujian dari makhluk, tetapi betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang berpuasa, walaupun dia di kamar sendirian, dia tidak akan berbuka, walaupun gak ada yang lihat. Kenapa demikian? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun semua makhluk tidak ada yang melihatnya,
tapi dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Selanjutnya hadis yang ketiga dari pembahasan hadis ini malam ini, an Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha, dari Hafsah, ini putri Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya, dan kewajiban bagi kita adalah mencintai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena istri-istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ibunda bagi orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri mereka adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairuhum wa huwa hadisun sahih. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan hadisnya adalah sahih. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa itu harus niat. Ya, tidak sah puasa tanpa niat. Ya, sebab ibadah semuanya harus dibangun di atas niat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ini salah satu syarat sahnya ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan niat mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, semua ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, lurus niat kita semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya niat itu adalah tempatnya di dalam hati, tidak perlu untuk dilafadzkan nawaitu sauma odin fardhon lillahi ta'ala dan sebagainya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Andaikan itu baik, tentu akan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ternyata tidak ada penukilan dari Nabi, dari para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya niat tidak perlu untuk dilafadzkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban niat ini sebelum fajar adalah khusus untuk puasa Ramadan, puasa wajib. Adapun puasa-puasa sunnah, maka salah satu pendapat dalam masalah ini adalah tidak diwajibkan niat sebelum fajar. Boleh kalau seandainya seorang awalnya tidak berniat, kemudian dia belum makan, lalu di pertengahan dia berniat, maka tidak mengapa. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, karena Rasulullah SAW pernah ketika masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha di pagi hari, kemudian dia bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan wahai Aisyah? Kata Aisyah, enggak ada. Lalu kata Nabi, idzan ana shaimun, kalau begitu saya puasa saja. Itu menunjukkan bahwasanya beliau awalnya tidak berniat untuk berpuasa, tapi setelah itu berniat untuk puasa. Ini tidak mengapa karena ini puasa sunnah. Puasa sunnah. Haruskah niat itu setiap malam ataukah cukup sekali saja? Karena pada dasarnya orang pada bulan Ramadan ketika dia ingin untuk berpuasa, berarti maunya satu paket sekalian satu bulan gitu. Ataukah memang harus satu hari, setiap hari dia harus berniat? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama, dan pendapat yang kuat cukup sekali, kecuali apabila ada udzur yang memisahkan, seperti karena sakit atau karena safar, sehingga ada yang bolong dalam puasanya, maka hendaknya bagi dia untuk
ya memperbaharui niatnya kembali. Baik. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, hadis yang berikutnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amal anak Adam itu akan lipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzi bihi. Puasa itu adalah untukku, ya, sayalah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, yakni jima, makan, minum karena aku. Walis-shaimi farhatan, ya. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu famis shaimi adyabu indallah min rihil misk. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang berpuasa. Satu, bahwasanya orang yang berpuasa pahalanya tak terhingga, tak terhitung jumlahnya, karena dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Yang kedua, puasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kemuliaan bagi puasa. Yang ketiga, puasa ada kegembiraan bagi orang yang berpuasa, baik di dunia saat berbuka puasa dan kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan puasa dalam hadis ini juga bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini semuanya menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, keutamaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk beribadah, mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan," apabila telah masuk bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki pintu dan neraka memiliki pintu, dan harus kita imani secara zahirnya. Wasuffidatis syayatin, dan akan dibelenggu, dirantai para setan. Ini juga menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, melipat gandakan pahala. Maka hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan keutamaan ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan di dalam ibadah bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada maksiat? Kenapa masih ada orang yang melakukan dosa? Kita jawab, Rasulullah SAW mengatakan setan dibelenggu di bulan puasa, bukan setannya mati. Artinya dia dibelenggu bukan berarti tidak bisa mengganggu, menggoda anak Adam. Dia tetap mengganggu, menggoda, tapi tidak seleluasa, sebebas di bulan-bulan yang lainnya. Dan itu terbukti kita jumpai banyak orang di bulan Ramadan lebih antusias untuk beramal soleh, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, sedekah, taklim, dan lain sebagainya. Hal yang jarang kita jumpai ketika di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan.
Nah, maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin memanfaatkan ya momentum bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semangat beramal saleh. Ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyasy syarri aksir. Ya, wahai orang yang menginginkan kebaikan, majulah. Ya, semangatlah melakukan amal kebaikan. Wahai orang-orang yang melakukan maksiat, ya stoplah. Ya, jangan melakukan maksiat lagi. Yang terakhir di antara hadis yang berkaitan tentang ibadah puasa, ya, yang menunjukkan tentang keutamaan puasa juga, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan termasuk pelebur-pelebur dosa, penghapus-penghapus dosa. Dan kita semuanya sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang banyak dosanya. Ya, siang malam kita senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya memohon dengan puasa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Tapi perlu diperhatikan ya, keutamaan ini hanya diperoleh bagi mereka yang satu berpuasa atas dasar iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Ya, dia yakin tentang kewajiban puasa, bukan hanya karena ikut-ikutan saja. Yang kedua, karena ikhlas lillahi jalla wa ala. Ya, bukan karena mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan sanjungan, ya, atau pujian dari manusia, tidak. Kemudian yang ketiga, dia meninggalkan dosa-dosa besar. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa bagi yang meninggalkan dosa besar. Ya, maka disyaratkan harus menjauhi dosa-dosa besar, ya. Dan kesempatan bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa. Siapa yang sudah kecanduan dengan dosa, kesempatan bulan Ramadan adalah kesempatan untuk bertaubat, istighfar, ya, hijrah, ya, meninggalkan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni kita semuanya, ya, dan menerima taubat kita semuanya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Alhamdulillah tadi ada 6 hadis ya yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan 6 hadis tersebut bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Kami berikan kesempatan bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon, dan apabila ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya melalui nomor 081122714776. Dan apabila bagi para peserta Zoom atau jamaah yang menyimak kajian di malam hari ini melalui aplikasi Zoom, silahkan bisa memberikan tanda kepada operator untuk nanti insya Allah kami akan sambungkan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Dan apabila akan bertanya melalui pesan singkat, silahkan bisa dikirimkan melalui chat di aplikasi Zoom. Pertanyaan pertama Ustadz melalui WhatsApp dari Abu Salma di Padalarang.
Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, salah satu waktu mustajab berdoa adalah ketika berbuka puasa. Yang afdal dilakukan apakah sesaat menjelang berbuka atau sesaat setelah berbuka? Syukran, wa jazakallahu khairan, wa barakallahu fiik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Betul bahwasanya waktu berbuka ya itu adalah waktu yang mustajab ya, doa seorang hamba. Jadi pertama, doa orang yang berpuasa secara umum itu mustajab, dia diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi, waktu siang, waktu sore ya. Sebagaimana dalam hadis salasu ya da'awatin la turat, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wada'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa doanya adalah mustajab kapanpun, di waktu pagi, di waktu sore, di waktu siang ya. Hanya memang ada riwayat yang menunjukkan bahwa ditekankannya atau dikabulkannya doa tersebut lebih ditekankan lagi ketika mau berbuka ya. Makanya dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan lis-shaimi inda fitrihi da'watun mustajabah, bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang mustajab ketika dia berbuka ya. Maka doa orang yang berpuasa itu ada 2, ada yang secara umum kapanpun doa orang yang berpuasa itu mustajab. Yang kedua lebih ditekankan lagi ketika mau berbuka, karena orang yang mau berbuka itu sudah betul-betul butuh kepada Allah karena sudah kelaparan ya, sudah betul-betul lapar, dan saat orang sangat butuh kepada Allah, disitulah doa seorang hamba mustajab ya, mustajab. Adapun kapannya ya, apakah sebelumnya ataukah setelah dia berbuka ya, semuanya diperbolehkan ya. Kalau misalkan sebelumnya, ketika sebelum berbuka itu juga mustajab. Ketika sesudah ya dia berbuka kemudian dia berdoa kepada Allah SWT itu juga ya boleh ya, boleh ya, karena kata indah ketika itu bisa sebelumnya dan bisa juga sesudahnya ya, walaupun sebelumnya ini lebih dohir ya, lebih dohir, lebih kuat ya, lebih kuat karena dia masih dalam keadaan berpuasa ya, dalam keadaan berpuasa. Jadi intinya doa orang yang berpuasa itu waktunya luas, kapanpun adalah mustajab ya, tapi memang ada hadis yang menunjukkan ada waktu yang lebih ditekankan, yaitu saat ketika berbuka, baik sebelumnya ataupun sesudah pas meneguk beberapa air misalkan, itu berdoa juga tidak mengapa. Hanya yang lebih dohir, lebih kuat ya, itu adalah sebelumnya ya, karena sebelumnya itu berarti dia masih lapar ya, saat-saat lapar itu saat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, kami berikan kesempatan kepada Ibu Marwah melalui aplikasi Zoom yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ingin saya tanyakan tentang niat puasa. Apakah misalnya Ustadz boleh didobel niatnya, misalnya antara ini tentang puasa sunnah Ustadz, misalnya puasa pada hari itu bertepatan dengan puasa sunnah hari Senin atau hari Kamis, tapi bertepatan juga dengan puasa Ayyamul Bid misalnya. Apakah boleh didobel niatnya itu Ustadz atau bagaimana? Itu aja Ustadz, syukron.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menggabung puasa, ya, puasa Senin Kemis dengan puasa Ayyamul Bid, ya, ini masuk dalam kaidah yang disebut oleh para ulama dengan kaidah tadahul. Kaidah penggabungan niat dalam suatu amal ibadah yang sejenis, maka itu bisa, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh para ulama, ya. Seperti misalkan orang masuk masjid, dia sholat 2 rakaat, meniatkan tahiyatul masjid dan sholat rawatib, ini boleh karena satu jenis, sama-sama ya sholat. Demikian juga orang yang puasa Senin Kemis kemudian juga digabung dengan puasa Ayyamul Bid, maka ini boleh, ya, karena satu jenis, sama-sama puasa, ya, sama-sama sunnah juga, ya, maka tidak mengapa, ya. Hal ini disebutkan oleh para ulama dalam kaidah fikih, ya, apabila bergabung dua ibadah yang satu jenis, ya, salah satunya bukan qadha, ya, dan bukan mengikut kepada ibadah yang lain, maka boleh, ya, maka diperbolehkan. Seperti halnya juga orang yang hari Jumat, ya, menggabung antara mandi Jumat dengan mandi jinabat, diperbolehkan menurut jumhur ulama dengan keumuman hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, ya, tergantung kepada niatnya. Jadi ini diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kalau misalkan tidak satu jenis, puasa dengan sholat misalkan, nggak boleh, ya, maka tidak diperbolehkan. Atau misalkan Ramadan digabung dengan Senin Kemis, ya, itu nggak bisa karena yang satu wajib, yang satu sunnah, ya. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Rusdani melalui chat aplikasi Zoom. Bismillah, barakallahu fikum. Maaf Ustadz, apa benar infus bisa membatalkan? Apa dalil yang menguatkannya? Silakan. Ini menjadi dua. Kalau infus tersebut adalah infus makanan yang sepadan kedudukannya dengan makanan yang mengenyangkan, maka ini membatalkan puasa. Karena dia, ya, seperti makan dan minum. Ya, sebagian orang kan ada, ya, mungkin dia nggak bisa makan, akhirnya diinfus sehingga dia merasa kenyang, ya, merasa kenyang dengan infus tersebut. Ini batal puasanya karena itu kedudukannya seperti makan dan minum. Tapi kalau infus tersebut infus obat, ya, infus obat yang masuknya ke otot, ya, bukan masuk ke pencernaan, ya, maka tidak membatalkan. Jadi kalau itu sejajar dengan makan dan minum, maka itu membatalkan. Ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, karena dikiaskan kepada makanan dan minuman. Seperti halnya juga rokok. Rokok itu kedudukannya seperti makan dan minum. Makanya para ulama mengatakan rokok membatalkan puasa, haram dan membatalkan puasa, ya. Nah, adapun infus yang obat, ya, obat-obatan, maka itu tidak membatalkan puasa karena itu tidak mengenyangkan. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kembali kami mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustadz, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 8686 2637 bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, dan bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Bagi jamaah yang menyimak kajian di malam hari ini melalui
melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator untuk bertanya langsung, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat di aplikasi Zoom. Pertanyaan selanjutnya Ustadz melalui pesan singkat. Ustadz mau nanya, bolehkah berenang ketika puasa dan apa hukum membeli dan menjual petasan? Jazakumullahu khairan. Silakan. Ketika puasa tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Ya, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya berenang itu membatalkan puasa. Ya, Rasulullah SAW dulu pernah mandi juga ketika berpuasa, ketika saat panas beliau mandi. Bahkan pernah juga sahabat Ibnu Umar ketika panas beliau membasahi kainnya, kemudian beliau taruh di kepalanya. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya mandi ketika puasa itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Siapa yang mengatakan bahwa berenang, mandi itu membatalkan puasa, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Ya, atau bahkan mengatakan makruh saja, dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Karena pada dasarnya hukum semua amalan itu tidak membatalkan puasa. Ya, boleh. Ya, mandi hukum asalnya boleh, renang hukum asalnya boleh. Siapa yang melarang, memakruhkan, apalagi membatalkan, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Adapun jual beli petasan maka tidak diperbolehkan, karena petasan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan banyak madharatnya, bikin berisik, ya, ganggu orang, apalagi saat tarawih, banyak ganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat. Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, betapa banyak kebakaran rumah gara-gara petasan, ya, betapa banyak anak ya kecelakaan, sakit, ya, kebakaran tangannya karena petasan, ya, dan mubadzir juga, ya, mubadzir, ya, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, maka tidak boleh jual beli petasan, ya, karena itu mengganggu. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang mukmin dan mukminah, maka dia akan memikul dosa. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, dan ini pertanyaan terakhir yang bisa kami ajukan kepada Ustadz di malam hari ini. Ustadz, bolehkah menghususkan mengadakan acara kultum, kuliah 7 menit sebelum tarawih, ataupun kajian singkat kuliah subuh? Silahkan Ustadz. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan kapanpun. Ya, dianjurkan kapanpun, baik di bulan Ramadan maupun bukan di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk berdakwah, berceramah, ya, setelah subuh, setelah isya, ya, setelah tarawih, ya, diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, hanya mungkin bagi ya, masjid-masjid yang sudah banyak kegiatannya, bagi masjid-masjid yang sudah banyak kegiatannya, sudah banyak kajiannya, ya, mungkin sebaiknya tidak ada kultum setelah tarawih, ya, karena itu biasanya sudah capek orang, ya, jadi waktu ibadah biar khusus untuk ibadah, ya, kecuali kalau di masjid-masjid yang memang masih jarang disentuh dengan dakwah, ya, masjid-masjid orang-orang awam dan sebagainya, ya, momentum, mumpung biasanya pas bulan Ramadan itu lebih mudah menerima, mereka banyak yang berkumpul, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena berarti tidak ada niat, ya, untuk mengkhususkan, ya, karena memang itu momentum, memanfaatkan momentum. Tapi kalau tempat-tempat yang sudah banyak kajiannya, misalkan di pesantren, ya, pesantren mungkin sejak kayak di kita ini, misalkan sejak pagi sore udah ada kajiannya, mungkin ba'da isya, ba'da sholat tarawih, sebaiknya tidak ada kultum, ya, supaya tidak memberatkan dan membuat jemu para jamaah, ya, para jamaah. Jadi dilihat kebutuhannya, dilihat sikonnya,
Ya, kalau memang dibutuhkan maka tidak mengapa, tapi kalau memang tidak dibutuhkan sebaiknya tidak, kalau yang ba'da sholat tarawih atau sholat witir ya. Karena waktu itu adalah waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.